Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita tidak ibadah, tetapi tidak mengurangi keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita sadar memang hari-hari ini luar biasa. Penyakit COVID ini melanda. Tetapi kita selalu percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada perlindungan, selalu ada pertolongan. Nah, pagi hari ini sebagai renungan kita, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan di dalam Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kisah ini adalah kisah yang sudah seringkali kita baca. Tetapi pagi hari ini kita akan merenungkannya bersama-sama. Bagaimana dikisahkan di sini ketika suatu saat Tuhan berada di pantai Danau Genesaret, dan di sana dijumpai ada 2 perahu, ya, dan rupanya di masing-masing perahu itu para nelayannya sedang turun dan membersihkan jala-jalanya. Artinya kedua perahu ini adalah perahu yang semalam-malaman mereka mencari ikan. Dan semalam-malaman pula, meskipun tidak disebutkan, mereka adalah yang semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkan ikan. Saudara bisa bayangkan, hari itu ketika Petrus turun, ketika Petrus pulang dan tidak membawa ikan, ada banyak problem, multi-kompleks problem yang timbul. Yang pertama, karena tidak ada ikan, bisa jadi tidak ada yang untuk dimakan. Karena ikan itu dijual dapat uang, bisa dibelikan roti, bisa dibelikan gandum, untuk bayar kebutuhan-kebutuhan yang ada. Tetapi hari itu Petrus harus mengalami sesuatu kenyataan yang pahit di dalam hidupnya. Sesuatu yang biasa dia lakukan dan menghasilkan, tetapi hari itu yang biasa dia lakukan tidak menghasilkan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan sesuatu hal yang mustahil ketika pagi itu Petrus berangkat lagi untuk mencari ikan, itu sesuatu hal yang mustahil. Ya. Karena sudah ada tradisinya bahwa ikan itu hanya bisa didapat ketika perahu itu berlayar di malam hari. Tetapi hari itu pagi dan terus berjalan kepada siang. Artinya Petrus harus menunggu sampai malam lagi baru dia bisa pergi mencari ikan, tetapi hasilnya pun dia juga tidak tahu apakah dia bisa dapat atau tidak. Dan yang menarik ketika Yesus berada di pantai itu, Yesus menghampiri keberadaan daripada Petrus. Ya, entah bagaimana ada 2 perahu, tetapi Yesus justru menghampiri perahu daripada Petrus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum perahu itu dibawa kembali oleh Petrus, Petrus dipersilakan duduk oleh Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ya. Barang siapa yang mendengar dan melakukan firman itu dan mengikut aku, dia adalah muridku.
Sebuah pelajaran yang menarik ketika Petrus yang tidak pernah mendengar khotbahnya Yesus, hari itu dia duduk, dia memberikan hati, dia memberikan telinganya mendengar yang disampaikan oleh Yesus. Ternyata ini menjadi sebuah awal bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan iman Kristus. Dan Petrus hari itu duduk dan dia mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus. Dan firman itu mengubahkan hati daripada Petrus. Ya, ada sebuah kekuatan, ada sebuah pengharapan ketika firman itu oleh Petrus didengar dengan sungguh-sungguh. Dan itu terbukti ketika di ayat yang keempat yang sudah kita baca tadi. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tanpa iman, kita tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih sesuatu yang luar biasa sebagai buah daripada iman itu. Tanpa mendengarkan firman, kita tidak punya kemampuan untuk boleh mendapatkan berkat, mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Kunci mendengar itu penting. Mendengar akan firman Allah itu penting. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, sebelum dia menerima mujizat, dimulai dengan dia mendengar tentang Yesus. Perempuan Sirofenisia, anaknya disembuhkan, diawali dulu dengan mendengar tentang Yesus. Bartimius yang buta, sebelum dia berteriak memanggil nama Tuhan, diawali lebih dahulu dia mendengar firman Kristus. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, berikan hatimu, berikan telingamu, berikan pikiranmu, berikan panca indramu, berikan hidupmu untuk firman itu. Supaya apa? Ketika hati kita, pikiran kita, telinga kita, kita berikan untuk firman itu seperti sebuah benih, maka benih itu akan tumbuh di tanah yang baik. Ada banyak kali orang percaya, dia bingung, dia dengan masalah, dengan persoalan yang ada. Tetapi seringkali ketika Tuhan perdengarkan firman-Nya, seringkali dia tidak memberikan kehidupan untuk firman itu. Rubah cara saudara di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena ketika firman itu kita terima dengan baik, firman itu akan mengubah di dalam kehidupan kita. Nah, setelah Yesus berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam," Petrus menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang dalam sebelum firman itu disampaikan. Mengapa? Karena sebelum firman itu disampaikan dan Petrus diperintahkan untuk bertolak ke belakang, belum timbul iman. Tidak ada iman dalam kehidupan Petrus. Karena dia tidak memahami isi hatinya Tuhan, dia tidak memahami pengetahuan tentang Tuhan, dia tidak memahami tentang pimpinan Tuhan. Tetapi justru setelah firman itu disampaikan, barulah Yesus menyuruh Petrus bertolak ke tempat yang dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikut setelah firman itu didengar, Petrus melakukannya. Ya.
Petrus melakukannya sebagai respon percaya akan firman itu. Apa yang dikatakan firman itu yang dilakukan oleh Petrus. Ketika Yosua hendak melawan Yeriko, Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka, Tuhanlah yang akan meruntuhkan tembok-tembok Yeriko itu. Ya, perintah Tuhan sederhana kepada Yosua, kelilingi tembok itu 1 hari 1 kali. Dan pada hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Yosua menurut seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, rasanya sepele. Hanya keliling-keliling seperti pawai. Tetapi sebuah ketaatan itu dibutuhkan untuk kita boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Meskipun semalam-malaman Petrus gagal, ya, dia mencari ikan di Galilea, tetapi ketika Tuhan mengatakan, maka Petrus melakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika Petrus melakukan, maka perahu Petrus itu penuh dengan ikan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan tidak jauh-jauh dari apa yang ada pada kita. Berkatnya Tuhan tidak jauh-jauh dengan apa yang ada pada kita. Tetapi kita harus sadar bahwa berkat itu miliknya Tuhan. Kuasa itu miliknya Tuhan, pertolongan itu miliknya Tuhan. Dan kuasa, pertolongan, berkat itu hanya diberikan kepada mereka yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, kepada mereka yang beriman kepada Tuhan. Jadi iman itu mendengar dan melakukan firman. Ulangi, iman itu mendengar dan melakukan firman. Ada dasar, ya, sebelum kita beriman, firman kita terima itu menjadi dasar. Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, setelah dia mendengarkan firman bahwa Tuhan akan memberkati dia dan Tuhan akan menuntun ke negeri yang luar biasa yang Abraham tidak tahu, ya, dan itu menjadi dasar daripada Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Itu menjadi pegangan bagi Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Ketika firman itu didengar, Abraham melakukan, barulah disebut Abraham sebagai orang yang beriman. Mari pagi hari ini, jangan kita melakukan sesuatu tanpa iman. Jangan kita meminta sesuatu tanpa kita mengerti firman Tuhan. Dengar firman itu baik-baik. Pahami firman itu baik-baik dalam Mazmur pasal yang pertama. Merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman itu ternyata tidak hanya cukup didengar, tetapi dia harus dilakukan. Maka itu adalah iman. Ya. Pagi hari ini kita telah belajar daripada Petrus. Dia tidak hanya mendengar, tetapi Tuhan berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Petrus berangkat. Dan Petrus melakukannya. Dan Petrus mendapatkan hasil yang luar biasa. Dengar dan lakukan firman, maka keajaiban itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Semangat terus, ya. Tetap setia beribadah. Meskipun itu ibadah pribadi saudara, setiap pagi lakukan. Dan apapun yang saudara dengar, jika itu firman Allah, lakukanlah. Dengar baik-baik, baca baik-baik, dan lakukanlah. Orang benar hidup oleh karena iman. Iman itu yang memelihara di dalam kehidupan kita. Meskipun kita berada di situasi yang seperti sekarang ini, yakinlah bahwa firman itu mampu melindungi. Firman itu mampu memberkati. Firman itu melakukan perkara-perkara yang besar
untuk menyertai di dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap lakukan protokol kesehatan. Immanuel, Tuhan Yesus melindungi, memberkati kita sekalian. Shalom.